dari bagian gizi. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai masalah gizi buruk pada balita. Pertama, saya ingin menyampaikan apa sih itu gizi buruk. Gizi buruk adalah suatu di mana keadaan tubuh mengalami kekurangan zat gizi yang menyebabkan penurunan pada daya tahan tubuh. Nah, akan mengakibatkan gejala seperti penurunan berat badan, kemudian perut membuncit, kemudian otot mengecil, ujung tangan dan ujung kaki terasa dingin, kemudian kulit kering dan keriput, pertumbuhan lambat dan feses encer. Nah, biasanya penyebab gizi buruk itu disebabkan karena pemberian makanan yang kurang bermutu, kemudian pemberian makanan pada anak yang kurang memenuhi syarat, kemudian kurang tahu cara terbaik memberikan makanan pada anak, dan yang terakhir rendahnya penghasilan keluarga. Akibat dari gizi buruk akan mengakibatkan tubuh kembang anak menjadi terhambat, kemudian penurunan daya tahan tubuh pada anak, kemudian anak menjadi mudah terkena penyakit, kemudian perkembangan IQ anak menjadi terhambat dan meninggal dalam usia dini. Untuk cara perawatan anak dengan gizi buruk, itu biasanya orang tua memberikan makan 3 sampai dengan 4 kali. Kemudian makanan untuk anak tidak merangsang menggunakan bumbu perangsang seperti cabai dan merica. Kemudian untuk bentuk makanan yang diberikan itu bentuknya biasanya lunak, akan mudah dicerna oleh si anak. ASI tetap diberikan pada anak usia kurang dari 2 tahun, kemudian memvariasikan menu sehari-hari dengan menu seimbang sesuai dengan kebutuhan gizi. Untuk cara pencegahan gizi buruk pada anak, itu biasanya orang tua memberikan makanan gizi seimbang dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian penimbangan secara teratur ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau posyandu. Kemudian kalau anak sakit segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, keluarga memberikan perhatian pada anak agar anak tumbuh secara optimal. Nah, untuk contoh sumber zat makanannya biasanya itu terdiri dari sumber zat energi, kemudian sumber zat pengatur dan sumber zat pembangun. Untuk sumber zat energi itu sendiri biasanya terdiri dari makanan yang bersumber dari karbohidrat seperti beras, jagung, ubi, kemudian singkong, dan lain-lain. Sedangkan untuk sumber zat pembangun itu biasanya terdiri dari protein hewani dan protein nabati. Untuk protein nabati biasanya dapat kita jumpai dari makanan seperti tahu, tempe, kacang kedelai, kemudian untuk protein hewani itu biasanya kita jumpai pada daging, kemudian telur, kemudian hati, ikan, dan udang. Nah, untuk sumber zat pembangun itu pengatur biasanya itu terdiri dari sayuran yang berwarna hijau dan buah yang berwarna kuning. Untuk sayuran yang berwarna hijau sendiri itu terdiri dari bayam, kemudian kangkung, kemudian kacang panjang, kemudian sawi hijau. Nah, untuk untuk buah yang berwarna kuning itu biasanya terdiri dari jeruk, kemudian mangga, pepaya, dan nangka. Nah, untuk yang terakhir ini ada cara pengelolaan makanan. Biasanya untuk mengolah sayuran itu harusnya dicuci dulu, kemudian baru dipotong-potong, setelah itu baru dimasak sampai matang, tetapi tidak sampai layu. Kemudian yang terakhir pemberian garam beriodium secara sesuai kebutuhannya. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.